Selanjutnya, kita masuk ke bab 5 tentang mempelajari surat Al-Maidah ayat 2-3. Surah Al-Maidah merupakan salah satu surah dalam Al-Quran. Surah kelima yang berjumlah 120 ayat dan tergolong surah Madaniyah. Memiliki arti jamuan atau hidangan. Pada pelajaran kali ini, kita akan membaca dan menghafal surat Al-Maidah ayat 2-3, serta menganalisa hukum tajwid yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Yuk, kita simak dengan baik ya. Sekarang kita membaca surat Al-Maidah ayat 2-3. Ayo bacalah dengan tartil surat Al-Maidah ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallah walasyahrul harama walal hadiya walal qala'ida wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa iza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Al-Maidah ayat 2, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang hadiah dan binatang-binatang qala'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keriduan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Nah, nih kamu lihat nih ya, yang di garis bawah nih. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sampai sini nih, wat taqwa, yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, kamu harus tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Contohnya, menjenguk orang sakit, membantu orang lain. Nah, itu tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Nah, lanjut nih, yang saya garis bawahi ya. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kamu kalau jangan kasih contek teman-teman kamu, itu karena berbuat dosa. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Misalkan ada teman kamu yang mengajak bolos, jangan mau, karena itu berbuat dosa. Sekarang surat Al-Maidah ayat 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaitum wa ma zubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalikum fisqun al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahshawhum wahshawn al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina famanitturra fil makhmasatin ghaira mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Al-Maidah ayat 3. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka, barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang, kita lanjut ke isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2-3. Surat Al-Maidah ialah surat kelima dalam Al-Quran dengan jumlah ayat 120. Surat Al-Maidah diturunkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Namun ada beberapa ayat yang diturunkan di Mekah, tepatnya sewaktu beliau melakukan haji wada. Maka surat tersebut digolongkan dalam surat Madaniyah. Adapun penamaan surat ini yaitu nama Al-Maidah artinya hidangan. Karena surat tersebut mengisahkan peristiwa perjamuan antara Nabi Isa dan para pengikutnya dengan hidangan diturunkan dari langit sebagai anugerah langsung dari Allah. Nama lain surat Al-Maidah ada juga Al-Uqud artinya perjanjian. Dan juga ada nama lainnya yaitu Al-Munqidh, artinya penyelamat. Nah, di sini ada makna yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Pertama, menunjukkan larangan untuk melanggar syiar Allah, menunjukkan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan, larangan untuk tolong-menolong dalam keburukan, dan bertakwa kepada Allah. Lanjut, isi kandungan surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu larangan mengonsumsi bangkai, darah, daging babi. Yang kedua, menunjukkan larangan mengonsumsi hewan yang disembelih bukan selain nama Allah. Larangan mengonsumsi hewan yang belum sempat disembelih. Perintah untuk menyembelih hewan sebelum disembelih. Menunjukkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam. Larangan mengundi nasib dengan anak panah.
menunjukkan keringanan boleh memakan makanan yang dilarang di atas jika dalam keadaan terpaksa, dan hanya untuk bertahan hidup. Menyebutkan Asmaul Husna Allah Al-Ghafur, artinya Maha Pengampun, dan Asmaul Husna Ar-Rahman yang artinya Ar-Rahim yang artinya Maha Penyayang. Lanjut kita membaca di sini ada hukum tajwid dalam surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3. Hukum tajwidnya ada banyak. Yang pertama ada mad tabi'i. Mad tabi'i pada lafaz lazina, haroma, dan ta'awanu. Yang kedua ada alif lam qamariyah, ada pada lafaz al-hadiyah, al-qala'ida, dan al-masjidi. Yang tiga ada alif lam samsyah, yaitu asy-syahri dan at-taqwa. Dan ada mad lain, yaitu baita dan kaumin. Kalian bisa lihat ya hukum tajwidnya di buku LKS kalian sampai halaman 58.